Juga pengantin, silakan duduk, mungkin udah pegal. Ya, coba Bapak Ibu pandang kiri kanannya, coba kasih senyum dulu. Katakan selamat tahun baru. Pernikahan hari bahagia, hari sukacita. Amin. Enggak boleh tegang-tegang. Enggak boleh tegang-tegang. Berapa kali ada pemberkatan nikah di sini, sering saya bisikkan kepada pemimpin pujian, bilang supaya pengantin juga ikut menyanyi, ikut tepuk tangan. Biasanya tegang dari awal, udah tegang pengantin, suhu pesongoni, orang tua tegang, mikirin apa ya, mikirin utang, manang mikirin sinau, manang mikirin acara, tiur 2 hari event nih Tuhan, amin. Jadi hari pernikahan itu hari sukacita. Puji Tuhan. Coba dilirik kanan kirinya. Tohodei. Puji Tuhan. Haleluya. Kita buka Alkitab kita. Kitab Kejadian pasal yang ketiga. Dasari pemberkatan nikah pada hari ini. Kejadian 3 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-19. Lumayan panjang, saya akan baca bagi kita semua. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang mempedayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Puji Tuhan. Lumayan panjang, ada 10 ayat. Saya membacanya dan kita semua mendengarkannya. Di dalam ayat-ayat yang kita baca ini terkandung 4 hukum dosa. 4 apa? 4 hukum dosa dalam keluarga, atau 4 kecenderungan yang merusak keluarga. Yang pertama, sulit berkomunikasi. Yang kedua, serangan-serangan iblis. Yang ketiga, kekacauan peranan yang terbalik. Dan yang keempat, kesulitan ekonomi. 4 hal inilah yang menyebabkan keluarga hancur berantakan secara umum di seluruh dunia ini, dimanapun berada. Yang pertama, karena sulit berkomunikasi. Apa itu komunikasi? Pembicaraan 2 arah sampai dimengerti oleh pasangan kita. Ya, pernah saya dengarkan karena kurang komunikasi ada keluarga berantakan.
Dua-duanya suami dan istri berniat baik. Yang satu menanam kacang di halaman rumah. Tidak diberitahukan kepada istrinya. Suami menanam kacang. Istrinya pun ingin menanam juga. Dilihatnya, ini lagi bersih. Bagaimana kalau ku tanam jagung? Ditanam juga jagung. Dua-duanya berinisiatif baik, berniat baik dan menanam. Ketika tumbuh kacang, yang nanam jagung lihat, ada tumbuhan lain, dicabutnya. Dicabutnya karena tidak ada komunikasi. Dan ketika dicabutnya, setengah udah dicabut, si istri bilang, kenapa itu? Si suami bilang, kenapa itu dicabut? Sayang nanam, akhirnya berbadai maharaki. Berbadai. Terjadilah cekcok dalam rumah tangga karena tidak ada komunikasi. Itu pentingnya komunikasi. Pembicaraan doa, berbicara. Suami dan istri berbicara tentang masa depan, tentang harapan-harapan, tentang anak, tentang keluarga, tentang orang tua, tentang banyak hal, tentang pekerjaan. Jadi ternyata sulit berkomunikasi itu warisan dosa, itu maksudnya. 4 hukum dosa yang kita dapat dari nenek moyang kita Adam, ya kan? Ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam sembunyi. Lalu Tuhan Allah datang berkata, "Dia doho, di mana engkau Adam?" Komunikasi antara Allah dengan manusia terputus karena dosa, dan kita warisi sampai hari ini. Itu sebabnya sering miscommunication, sering salah pengertian antara suami dan istri. Itu warisan dosa, dan itu yang kita mau hindari. Haleluya. Bahasa songonok kami, tak cocok. Dan cocok. Karena dua pribadi, mempersatukan dua pribadi itu tidak mudah. Tapi harus ada usaha. Solusinya pertama, membersihkan hati nurani. Bayas roha. Haleluya. Membersihkan hati nurani, ya, saling mengampuni. Ketika saya mengajar kedua mempelai ini, saya sangat senang. Nanti saudara Immanuel menerjemahkannya dengan keadaan profesimu sendiri. Haleluya. Dan memurohoi Jakarta suruh Bapak. Puji Tuhan. Hukum dosa yang ketiga, kekacauan peranan. Oma adong istilah rohai naon. DKI di bawah ketiak istri, otoriter. Itu semua disebut kekacauan peranan. Dan itu akibat dosa. Sulit berkomunikasi akibat dosa, serangan iblis akibat dosa, ya, kekacauan peranan itu akibat dosa. Hindari hal-hal yang menyakiti pasangan kita. Kalau kita menyakiti pasangan kita, maka kekacauan peranan itu bisa terjadi dan mengakibatkan kekacauan dalam rumah tangga. Ya, untuk suami gagal menjadikan istri wanita nomor 1 dalam hidupnya. Kemarin kami sudah belajar. Suami-suami harus menjadikan istrinya wanita nomor 1 dalam hidupnya. Kepada Manuel saya katakan, Manuel, sebelum kau menikah, saya tahu wanita nomor 1 dalam hidupmu adalah mamamu, buru tampu bulu. Tapi setelah menikah, stop. Wanita nomor 1 dalam hidupmu sekarang adalah istri. Setelah nanti berdoa diberkati. Haleluya. Kalau kau tidak siap untuk itu, enggak usah menikah, saya katakan. Betul, Immanuel? Siap untuk itu, dan dia katakan siap, Om. Untuk akang bertapa belum, dia siap matu nggak teh? Begitu yang Tuhan ajarkan. Itulah yang terjadi. Dan itu butuh proses. Saya tahu Immanuel ini mengasihi mamanya. Makanya sampai lagunya tadi indah sekali. Ada lagi lagu nanti, di doa ibuku. Wah. Udah dipersiapkan lagu semua untuk pernikahan ini, ya. Dan apapun itu, ya, saya katakan menjadikan istri wanita nomor 1 itu kehendak Tuhan. Gagal menjadikan istri sebagai wanita nomor 1 dalam hidup, itu mengakibatkan kekacauan dalam rumah tangga. Itu bukan berarti kamu tidak memperhatikan keluarga. Mama, saya bilang tidak. Dangalani jamito gabedangi parroh beong makna, salah juga. Dia benota pati paling mahon ya teh. Dangi? Ya, hukum kelima, hormati ayah dan ibumu.
harus juga. Tapi soal nomor satu harus istri. Puji Tuhan. Yang berikutnya, kekacauan peranan, hindari hal-hal yang menyakiti pasangan. Gagal memimpin istri, anak-anak. Ya, istri dan anak harus dipimpin. Ya, saya tanya kepada Manuel kemarin, rencana punya anak berapa? Biasanya laki-laki yang minta lebih banyak. Sekali ini perempuan. Saya semangat sekali. Saya bilang sama istriku, coba istriku kayak gitu. Lebih mau. Istri saya bilang begini di rumah, nasohodo melahirkan. Murah-murah tong iho. Anak saya cuma 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Itu kesepakatan kami dengan ibu dan kami syukuri. Puji Tuhan. Bolo isuku pribadi biga onom pitu. Lana hami pe pitu. Marang-marang. Ya, tapi berapapun itu disyukuri. Ya, gereja tidak bertentangan dengan pemerintah dalam program KB. Puji Tuhan. Ya. Jadi harus dipimpin. Dang boy lomo-lomo na tugeleng tu istri. Ya. Yang ketiga, kekacauan peranan. Ya, hindari hal-hal yang menyakiti pasangan, yaitu membandingkan istri dengan orang lain. Tidak boleh. Khotbah ini berlaku bukan hanya kedua pengantin, tapi kepada semua yang mendengar pada hari ini. Haleluya. Bapak-bapak tidak boleh membandingkan istrimu dengan orang lain. Betul-betul. Ketika kita membandingkan istri kita dengan orang lain, istri kita sangat-sangat tersakiti. Aci rohan aci. Betul tu agak do omakna. Omakku dang iwai son ai bai mina bus serap. Teribok. Aci mah. Tangi sedok bidahana, tangi lopak. Saya sip, bahasa sipo ini. Tangi foto musik kesalahan nak. Itu harus diperbaiki. Enggak boleh membandingkan istri dengan orang lain, dengan orang tua sekalipun. Doh itu, apalagi doh tetangga. Doh tetangga indah musim mengalusi. Ido, tetangga itu sih mau laulan, isi mau menguli ho saya 2 amat tanah. Tidak boleh membandingkan istri dengan orang lain. Setuju ibu-ibu? Nah, pasti tongade. Selanjutnya, kurang disiplin mengontrol kemarahan. Ini, apabila pria kurang disiplin mengontrol kemarahan atau kebiasaan buruk, istri terluka. Semua kita punya kebiasaan buruk yang kita bawa sejak lahir. Kita harus bisa mengontrolnya. Itu sebabnya buah-buah roh di Galatia pasal yang kelima. Buah-buah yang terakhir, penguasaan diri. Haleluya. Apabila kita lepas kontrol, tidak bisa menguasai diri karena amarah, maka terjadilah kekacauan dalam rumah. Ya, kita tidak ingin di rumah kita ada kekacauan, tapi adanya damai dan sejahtera. Puji Tuhan. Selanjutnya, menolak pendapat istri. Apabila suami menolak pendapat istri, istri terluka. Tengah tu si hoi si poisi, ina. Halana istri non esna sada. Ibana estolu. Holan SD istrina sakuta huta. Tapi suami non estolu doktor. Padahal belum tentu. Pendidikan tidak menjamin kebijaksanaan. Bisa saja orang yang rendah pendidikannya, tapi bijaksana pemikirannya. Dan Tuhan sering berbicara kepada keluarga melalui perempuan wanita, melalui istri. Kenapa? Karena wanita lebih sensitif, lebih peka perasaannya. Mudah dia menangkap pesan Tuhan. Dia mau menyampaikan kepada suaminya, suaminya langsung menolak. Sehingga keluarga ini kehilangan berkat. Bapak-bapak jangan pernah menolak pendapat istri. Bagi saya, istri saya ini sumber inspirasi. Ini saya puji istri saya di depan kalian semua. Karena itu fakta. Saya tidak mengabaikan pendapatnya. Ada pendapatnya, saya tampung, saya terima. Walaupun itu enggak keputusan, saya pertimbangkan, saya doakan. Ketika saya dapatkan kepastian, Tuhan terima kasih buat istriku yang sudah menjadi inspirasi bagiku. Dia lebih peka mendengar. Maka tahu Tuhan itu ibana do tahu, aleu tinggilan ibana. Begitu ya. Jadi jangan diabaikan. Haleluya. Oke. Kurang mendisiplin anak dengan marah. Boy do muruk ya, pada tempatnya jangan semena-mena. Kalau anak kita marahi, kita pukul, istri tersakiti karena dia mengandung itu 9,5 bulan. Itu secara psikologinya.
Jadi ternyata kita bapak-bapak kalau memukul atau memarahi anak kita izin dulu sama istri. Wah dong keterlaluan, boy do izin. Ai, ekor silicing nama, baik mak. Anggo songoni damai mak. Haleluya. Ale anggo silomo-lomo do, tiba-tiba ngabong ka ulu ni keling. Nabuai pukul bapak. Bah, nasohoro tong melahirkan ni. Bersabur budarhu melahirano. Lomo-lomo tu galek kipak berbadai mah. Sering sekali kekacauan dalam rumah tangga karena anak. Hindari, itu akibat dosa. Itu warisan dosa yang kita terima. Kemudian tidak bersedia minta maaf. Siapa sih yang tidak pernah salah? Solusinya kita harus minta maaf. Kalau kita tidak bersedia minta maaf, pasangan kita terlukai, tersakiti. Saya entah berapa kali minta maaf kepada istriku ini. Walaupun saya pendeta, saya minta maaf. Ketika saya minta maaf, dia semakin mempercayai saya. Dia semakin menghargai saya. Dia semakin menghormati saya. Saya tidak kehilangan hormat. Udang do halak Batak, anak ni raja setoba. Dangi rata-rata anak ni raja di setoba. Dangi dak ya keluar minta maaf san hatannya matai. San pamangannya matai itu natai. Apa yang salah? Ya. Ditaro makan di keliling meja, taruh gelas air. Enggak sengaja istrinya senggol ketika dia mau ambil nambah sayur. Jatuh gelas, prak. Iya deh kok matam. Besoknya tiba giliran suaminya juga sama. Jatuh. Posisi sama, dia enggak sengaja naruh di pojok karena di mana? Disenggol, pecah. Semua terdiam membisu karena tidak ada yang berani memarahi. Dan semua mata memandang sang suami. Yang maha mulia paduka yang mulia. Semua diam. Dan dia tidak ada kata minta maaf. Paling dia bilang, Pak Semirko, sapu, pada enggak? Otoriter. Ketika kita salah, kita harus minta maaf. Itu yang diajarkan Yesus. Haleluya. Ida diajar Yesus tuh kita 3 hari kok kita minta maaf. Isukun si Petrus tu Yesus. Sampai 3 hari do guru kita minta maaf. Sampai 7 hari do halana halak Yahudi 7 hari minta maaf ngajagoi do rohana. Halak Batak otak 7 hari do kan. Sehari 2 hari do mamang tabodo. Yang go pala 7 hari ni sepe. Ale dangarong na ajaran natan de batasong oni. Halus ni Yesus tu si Petrus bukan sampai 7 kali. Tapi 70 kali 7 kali. 70 kali 7 itu 490 kali. Banyak pengkhotbah menerjemahkan itu dalam 1 hari. Ya do halak salah operasi bulu ibaga sadari itu hita. Dangadong. Berarti kita harus selalu menyediakan maaf kepada siapapun. Haleluya. Terutama kepada istri. Puji Tuhan. Kalau na istri do ipe sudah mang perdito inna rohani akang. Arung nunu giliran na sabar. Haleluya. Sekarang untuk istri. Ya. Istri jangan menyakiti suami. Pertama, supaya tidak menyakiti, hindari. Ya. Pertama, tidak menghargai suami sebagai laki-laki. Istri kalau tidak menghargai suami sebagai laki-laki, maka si suami terluka, harus dihargai. Karena sudah dari sononya, laki-laki itu anak ni raja. Dia pengen dihargai. Haleluya. Hargai dia. Hargai. Ya. Gagal mengoreksi suami dengan kasih. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, tidak ada orang yang tidak pernah salah. Koreksi dengan kasih. Amin. Unang dipaila, mengoreksi dengan kasih. Puji Tuhan. Selanjutnya gagal mengembangkan kecantikan batinnya. Ya. Kecantikan lahiriah ini terbatas. Betul atau tidak Bapak Ibu? Ya, terbatas, sangat terbatas. Tapi kecantikan batinia, ya, inner beauty, cantikan yang dari dalam, perrohaon sian bagas, itulah yang sangat baik dan bertumbuh. Makanya saya melihat istriku ini tambah hari tambah cantik. Tidak ada manusia tambah hari tambah muda, betul? Tambah hari tambah tuh. Tapi bisa kita melihat pasangan kita tambah hari tambah
cantik. Serasa istri muda. Jangan pikirkan tentang istri muda. Pikirkanlah tentang masa muda. Bagaimana masa muda kita. Saya dengan istri saya pernah ya berbicara kasar. Kemudian saya renungkan. Saya tanya pribadi saya, apakah aku mencintai dia? Saya jawab sendiri, iya. Dari dulu aku mengejar-ngejar dia. Aku sangat mencintainya. Aku nggak salah nakting. Orang yang kukasihi, kusakiti. Kemudian aku menjumpainya di kamar. Saya minta maaf. Haleluya. Selanjutnya, apabila istri gagal menunjukkan rasa syukur kepada suami. Ini sangat penting. Istri harus menunjukkan rasa syukur kepada suami. Banyak istri tidak tahu bersyukur tentang suami. Membandingkan suami dengan orang lain. Saya pernah naik angkot, saya saksikan ini. Ya, karena ini fakta naik sinar murni. Sian catar tu balata. Romat tong supir sinar murni on, saya kirai mah hepengon. Belum nasod no bamon. Baro amang niku. Bapak lo senasa dengan dibawa mula dan ibu kapituin. Esok ini nomor rumah tangga, alamamu menurut debadung rumah tangga. Jadi boleh buat 200.000 ibu kapit. Joli suku do. Pernah mula kiba, saya dia buat koin do. Jadi boleh buat 100.000 ibu kapitu. Ini dia masuk. Jadi boleh buat 150.000 jalo ja. Sukun 150 ningon. Terhatok mai ibu kapitu itoribain ay las bari dia nibain. Songoni do teh nik beido. Jibolo 200.000 atau ibu kapitu isedo idan niba ibarat dia elas bari dan niba idapol liba musengin bah songoni do HP nomor rumah tangga nar jadi bolo 50.000 di bako kadang ibu kapitu luar ima homo dominna. Ini contoh istri yang tidak bersyukur kepada suami. Saya katakan kenapa Setia Novanto masuk penjara karena korup. Saya berani berkata peran istri dan anak-anak ada, betul? Nah saya ipapanas-panas inatai do jauh. Ipapanas-panas inatai do amat tai jauh. Ho, iya lama gitu DPR ho. Lah subuh jalan-jalan tu Hong Kong. Apa akan nak buam jalan-jalan tu Hong Kong nena do. Logika enggak? Dipanas-panasi sehingga suaminya yang tadinya punya hati nurani yang baik menghindarkan hal-hal itu. Dia pun berusaha baik mata bahasa nih anak buahku bisa istrinya jalan-jalan ke Hongkong, masa istriku nggak bisa? Korupsi mebana masuk KPK, betul? Karena istri tidak bersyukur. Makanya setuju hiya daud tikiadong tuntutan di Indonesia. Kalau suami korupsi, istri dan anak masuk penjara, setuju terniku dong. Ale Roma kaina, betong kasar nih kejam nih. Iya. Kalau istri tahu bersyukur tentang suaminya, hal-hal itu tidak akan terjadi. Hukum dosa yang keempat, kesulitan ekonomi. Kenapa rumah tangga berantakan? Karena ekonomi itu kebanyakan. Karena ternyata istri tidak bisa makan kegantengan suaminya. Suami tidak bisa memakan kecantikan istrinya. Maka nasi adong nasi niak ke orang tua. Air puhobo yang longomu lega ni non, kalau lega ni dia bereko. Hukum kesulitan ekonomi. Solusinya praktekkan keuangan yang terbuka. Ibu-ibu punyai buku catatan. Pengeluaran, belanja kemana, buku catatan. Sehingga kita tahu. Dan tunjukkan kepada suamimu. Ini. Terbuka, keuangan yang terbuka. Gurang dohua ulayani hami keluarga ribut hanya karena tidak saling terbuka. Suami tidak mempercayai istri, istri tidak mempercayai suami. Saya sarankan bikin buku catatan. Catatan pengeluaran. Pengeluaran harian, pengeluaran mingguan, bulanan. Jadi tahu semuanya. Haleluya. Hindari hutang. Ini zaman mengajar kita berhutang, kredit. Pada keluarga, kepada saudara ini saya sudah ajarkan, hindari kredit. Kredit itu sama dengan hutang. Sebisa-bisanya jangan. Berhemat, tidak boros. Ya. Hati-hati jangan sampai pengeluaran kita lebih banyak untuk beli paket pulsa daripada beras. Kita memperkaya si Bill Gates.
Jangan malas, hindari kemalasan. Walaupun hujan, kerja demi anak istri. Tidak kenal malas. Demi anak istri dan Tuhan. Haleluya. Unang naholan nahudul di lapo. Kita nami gulang lapo. Kalau lewat tahu jam 10 hudul isi. Mula kau no jam sare tok isi dalut. Bah. Karena mau rajong nam haro sudio neraku. Tapi tonggo durum. Menabung. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Haleluya. Praktekkan ini. Hidup kita diberkati. Puji Tuhan. 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Bapak Ibu sabar sebentar ya. Pemberkatan nikah ini, inilah puncak dari semuanya. Puji Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Kita menghormati firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang ketiga. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, anak-anak Bapak Abraham, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami bersukacita, bersyukur kebenaran firman-Mu itu hidup bagi kami semua. Terlebih pengantin yang sudah ada di hadapan kami hari ini. Segera kami akan melaksanakan upacara pemberkatan nikah buat saudara Immanuel dan saudari Rosali Butar-Butar. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan berkati kami semua. Lingkupi kami dengan damai sejahtera Kristus, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.